Di sebuah kota kecil, di sudut gang sempit yang jarang dilalui orang, tergeletak sepasang sandal butut berwarna coklat kusam. Solnya sudah menipis, talinya hampir putus, dan permukaannya penuh dengan bekas kotoran dan goresan. Tak ada yang tahu dari mana sandal itu berasal atau siapa pemiliknya sebelumnya. Nah, sebelum kita lanjut, kita mohon dukungan dari teman dengan menekan tombol like dan subscribe, agar aku tambah semangat bikin ceritanya. Bagi yang udah subscribe, semoga masuk surga, amin. Suatu hari, seorang pemuda bernama Iwan yang hidup dalam kemiskinan menemukan sandal itu. Ia sedang mencari barang-barang bekas yang mungkin masih berguna di tempat pembuangan sampah. Ketika matanya menangkap sandal tersebut, meskipun butut, setidaknya masih bisa kupakai, gumamnya sambil memungut sandal itu dan mengenakannya. Begitu ia memakai sandal itu, Iwan merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada sensasi hangat di telapak kakinya, seolah-olah sandal itu memberikan energi baru. Namun, ia mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan harinya seperti biasa. Hari itu, Iwan berjalan ke pasar untuk mencari pekerjaan. Selama ini, ia hanya bekerja serabutan. Kadang membantu di warung, kadang menjadi kuli angkut. Hidupnya keras, dan ia hampir kehilangan harapan. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Ketika ia tiba di pasar, seorang pedagang buah tiba-tiba memanggilnya. "Hei nak, kamu kelihatan kuat. Bisa bantu aku mengangkat karung-karung ini? Aku akan membayarmu lebih dari biasanya." Iwan terkejut. Biasanya pedagang-pedagang di pasar tidak pernah memperhatikannya. Tapi hari ini, semuanya berbeda. Ia mendapatkan pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi dari biasanya. Setelah selesai bekerja, ia duduk di sudut pasar sambil menatap sandalnya. Apakah ini kebetulan? Atau sandal ini memang membawa keberuntungan? Pikirnya. Dan keesokan harinya Iwan kembali mengenakan sandal itu dan berjalan tanpa tujuan. Tanpa sadar, ia sampai di sebuah taman yang sepi. Di sana, seorang pria tua berjanggut putih duduk di bangku kayu, memandangnya dengan tatapan tajam. "Nak, dari mana kau mendapatkan sandal itu?" tanya pria tua itu. Iwan sedikit terkejut, tetapi ia menjawab dengan jujur. Pria itu tersenyum tipis. "Kau tidak tahu ya, sandal itu bukan sandal biasa. Ia hanya akan memilih pemilik yang layak. Dan sepertinya engkau adalah orang yang tepat." Iwan mengernyitkan dahi. Ia merasa pria tua ini tahu sesuatu yang lebih dalam tentang sandal tersebut. "Apa maksudnya, Pak?" tanyanya penasaran. "Kau akan tahu segera. Gunakan sandal itu dengan bijak dan jangan pernah serakah." Pria itu bangkit dari bangku dan berjalan pergi, meninggalkan Iwan dalam kebingungan. Sejak saat itu, keberuntungan terus menghampiri Iwan. Ia selalu mendapatkan pekerjaan dengan bayaran tinggi, menemukan uang di jalan, dan bahkan mendapat tawaran bekerja di sebuah toko. Namun rasa penasaran terus mengganggunya. Sampai sejauh mana sandal ini bisa mengubah hidupku, pikirnya. Suatu malam Iwan melakukan eksperimen. Ia pergi ke kasino ilegal di pinggiran kota dan mencoba peruntungannya. Hasilnya mengejutkan. Ia terus menang dalam setiap putaran. Dalam waktu singkat, ia mengumpulkan uang dalam jumlah besar. Namun saat ia hendak meninggalkan kasino, tiba-tiba sandal yang dipakainya terasa berat. Langkahnya melambat dan ia merasakan getaran aneh di kakinya. Di saat yang sama, beberapa penjaga kasino memperhatikan kemenangannya yang mencurigakan. Mereka mulai mendekatinya dengan tatapan curiga. "Hei, anak muda, kau menang terlalu banyak. Sepertinya ada yang tidak beres di sini," kata salah satu penjaga sambil merogoh saku, seolah bersiap menarik senjata. Iwan tersentak. Ia sadar bahwa keberuntungan yang berlebihan bisa membawa bahaya. Dengan sekuat tenaga, ia berlari keluar dari kasino, meskipun langkahnya terasa berat. Setelah berhasil meloloskan diri, Iwan terduduk di trotoar, terengah-engah. Ia menatap sandalnya dan mengingat pesan pria tua di taman. Gunakan sandal ini dengan bijak dan jangan pernah serakah. Ia baru menyadari bahwa setiap keberuntungan datang dengan konsekuensinya sendiri. Dan waktu setelah kejadian di kasino, Iwan merasa gelisah. Ia tidak bisa tidur semalaman, terus memikirkan peringatan pria tua di taman. Ia sadar bahwa sandal itu memang memiliki kekuatan, tetapi
Tetapi ada batas yang tidak boleh ia lewati. Aku harus berhati-hati. Kalau tidak, sandal ini bisa membawa malapetaka, gumamnya sambil menatap sandal butut yang kini terasa seperti beban. Namun di sisi lain, Iwan juga mulai tergoda. Jika ia bisa memenangkan banyak uang dengan mudah, mengapa harus bekerja keras? Ia bisa hidup enak tanpa bersusah payah. Pagi harinya, ia mencoba peruntungan lagi, bukan di kasino, tetapi dengan membeli tiket undian berhadiah. Ia merasa yakin bahwa sandal itu akan membantunya menang. Beberapa hari kemudian, hasil undian diumumkan. Nama Iwan tercetak sebagai pemenang utama dengan hadiah uang ratusan juta rupiah. Ia melonjak girang. Akhirnya, hidupku akan berubah, pikirnya. Namun saat ia hendak mengambil hadiah itu, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Sandal di kakinya terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah menolak langkahnya. Seketika kepala Iwan pusing, pandangannya kabur, dan ia merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan. Iwan jatuh pingsan di depan kantor pengambilan hadiah. Ketika ia sadar, ia sudah berada di sebuah tempat asing. Ruangan itu gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari lampu minyak. Di depannya, pria tua berjanggut putih itu berdiri, menatapnya dengan ekspresi serius. "Aku sudah memperingatkanmu, Iwan. Kau terlalu serakah." Iwan menggigil. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya terasa lemas. "Apa yang terjadi padaku?" tanyanya ketakutan. Pria tua itu menghela napas. "Sandal itu memberimu keberuntungan, tapi ia juga menguji hatimu. Jika kau terus menggunakannya untuk hal-hal yang tamak, maka keberuntungan akan berubah menjadi kutukan." Iwan terdiam. Ia mengingat bagaimana semua keberuntungannya datang dengan mudah, tapi juga membawa masalah. Sekarang ia paham, tidak ada sesuatu yang benar-benar gratis di dunia ini. Lalu, apa yang harus kulakukan? Tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua itu menatapnya dalam. "Pilihan ada di tanganmu. Jika kau ingin membuang sandal itu, kau harus berjanji untuk menjalani hidup dengan usaha sendiri, tanpa mengandalkan keberuntungan instan." Iwan menunduk. Ia tahu betul bahwa hidup tanpa sandal itu berarti ia harus kembali berjuang dari nol. Tapi ia juga tidak ingin terjebak dalam lingkaran keserakahan yang bisa menghancurkannya. Akhirnya dengan berat hati, ia melepaskan sandal itu dari kakinya dan menyerahkannya pada pria tua itu. Begitu sandal itu lepas, tubuhnya langsung terasa ringan, seolah beban besar telah terangkat. Pria tua itu tersenyum tipis. "Kau telah membuat pilihan yang tepat, Iwan. Kini, jalani hidupmu dengan cara yang benar." Seketika, cahaya terang menyelimuti ruangan, dan Iwan merasa seperti terhisap ke dalam pusaran energi yang kuat. Ketika ia membuka mata, Iwan sudah berada di tepi jalan dekat rumahnya. Tidak ada tanda-tanda pria tua itu, dan sandal butut yang selalu menempel di kakinya pun menghilang. Ia merogoh saku celananya, berharap masih ada uang dari undian, tetapi kosong. Tidak ada sepeser pun tersisa. Namun anehnya, Iwan merasa lega. Ia tidak lagi merasakan ketakutan atau beban berat di hatinya. Mungkin ini yang terbaik, pikirnya. Sejak hari itu, Iwan mulai bekerja lebih keras. Ia berhenti mencari jalan pintas dan mulai mengumpulkan uang sedikit demi sedikit. Dengan usaha dan ketekunannya, ia akhirnya bisa membuka warung kecil sendiri. Meski perjalanannya tidak mudah, ia merasa lebih bahagia. Kini, ia tahu bahwa keberuntungan sejati bukan datang dari sandal ajaib, tetapi dari kerja keras dan ketulusan hati. Di suatu malam, ketika ia menutup warungnya, ia menatap langit dan tersenyum. "Terima kasih sandal butut, dan selamat tinggal." Nah, kiranya sampai di sini saja cerita kita kali ini. Mudah-mudahan kalian terhibur jika ada salah kata. Mohon dimaafkan, terima kasih.